Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsya Maulana, absen 43 dengan nomor induk mahasiswa 12201193184. Saya akan menjelaskan tema makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai konsultan kehidupan. Ya, yang pertama itu pengertian Al-Quran, bahwa sering kita dengar, kita temui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci Allah yang mana diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana mempunyai manfaat sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran itu sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai fungsi sebagai petunjuk. Yang kedua, sebagai pemisah. Yang ketiga, sebagai obat. Yang keempat, yaitu sebagai nasihat. Dan fungsi Al-Quran itu sendiri, jika dilihat dari realitas kehidupan manusia, itu diantaranya yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu sendiri menjelaskan kepribadian manusia dari yang umum yang membedakannya dari makhluk yang lain. Selanjutnya, Al-Quran itu sebagai korektor dan penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Ya, yang selanjutnya lagi yaitu Al-Quran itu menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah diperselisihkan umat Islam terdahulu. Yang keenam yaitu Al-Quran berfungsi memantapkan iman agar iman kita tetap teguh. Yang ketujuh, tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan. Ya, selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran itu sebagai konsultan kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memiliki keistimewaan. Ya, pastinya mempunyai keistimewaan. Apa itu? Yang pertama, ajaran Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, seni, maupun yang lain-lain. Itu. Yang kedua yaitu mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah dari segala bentuk penambahan, pengurangan, dan pemalsuan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran mudah untuk dipahami dan dihafalkan dan diamalkan. Selanjutnya yaitu hakikat Al-Quran sebagai konsultan kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang baik. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ungkapannya kehidupan yang baik, ya, di atas tadi mengisyaratkan bahwa seorang dapat memperoleh kehidupan yang berbeda. Dengan kehidupan yang berbeda, kebanyakan orang pastinya itu berbeda satu dengan yang lain. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kehidupan yang baik itu bukan berarti kehidupan yang mewah, yang luput dari ujian. Akan tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan, kesabaran, menerima cobaan, dan rasa syukur atas nikmat Allah. Itu. Yang kedua yaitu kebaikan. Menurut Quraisy Shihab, kebaikan di atas mensifati sesuatu yang tidak disebut, ya, yaitu tempat ataupun situasi. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud dari kata ini. Ada yang berpendapat bahwa kata ini bermakna kota Madinah. Ada pula yang memaknai dalam arti rezeki, kemenangan, ataupun nama harum lainnya. Makna-makna ini sebenarnya dapat digabung. Dari fakta sejarah membuktikan bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau hijrah ke Madinah, terciptalah di sana suatu masyarakat Islam yang aman, sejahtera, dan dapat meraih kemenangan untuk menghadapi lawan-lawan mereka dengan hijrah ke Madinah.
Selanjutnya yaitu konsep jiwa dalam Al-Quran. Ya, konsepnya yaitu nafsun ataupun nafs. Secara etimologis, an-naf berarti insting, naluri, tabiat, itu ciptaan dan sifat-sifat bawaan. Dalam pemahaman ini mengandung pengertian sebagai potensi jasa rohani manusia yang secara inherent telah ada sejak manusia siap untuk menerimanya. Itu jadi lapang dada. Yang kedua yaitu ruh. Kata ruh itu dijamakkan menjadi arwah. Kata ini masuk di kelompok kata mustarok yang memiliki banyak arti dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber ilmu dalam Al-Quran, yaitu manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari dua sumber utama, yaitu sumber ilahiyah dan sumber insaniyah. Ilmu yang datang dari sumber ilahiyah yaitu ilmu yang secara langsung datang kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Yaitu dari melalui wahyu, ilham, mimpi ataupun yang lainnya. Adapun ilmu yang datang dari sumber insaniyah adalah ilmu yang dipelajari manusia dari pengalaman pribadinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat menemui pengalaman-pengalaman yang berharga. Kenapa pengalaman itu sangat berharga? Karena pengalaman itu tidak akan bisa digantikan oleh uang ataupun yang lainnya. Cukup sekian, itu pemaparan dari tema saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.